Laba bersih RMKI hanya 86,15 miliar rupiah pada Juni 2025. Jumlah ini turun drastis 31,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih bisa menyentuh 126,18 miliar rupiah. Kondisi ini menandakan tertekannya kinerja perusahaan di tengah tantangan industri energi dan logistik. Pemirsa, PT RMK Energi emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025 yang menunjukkan penurunan tajam laba bersih. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batubara ini hanya mencatatkan laba sekitar 86 miliar rupiah atau anjlok sekitar 32% dibandingkan tahun lalu. PT RMK Energi emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025, laba bersih RMKE hanya 86,15 miliar rupiah pada Juni 2025. Jumlah ini turun drastis 31,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih bisa menyentuh 126,18 miliar rupiah. Kondisi ini menandakan tertekannya kinerja perusahaan di tengah tantangan industri energi dan logistik. Penurunan laba tersebut utamanya dipicu turunnya pendapatan hingga 53,65%. Dari sebelumnya 1,23 triliun rupiah menjadi hanya 575,71 miliar rupiah. Di saat yang sama, beban pokok pendapatan turut turun menjadi 429,25 miliar rupiah sehingga sedikit meringankan tekanan keuangan perusahaan. Menariknya, pendapatan lain-lain justru melonjak tajam melalui pos penghasilan keuangan. Terdapat lonjakan hingga 1.963% atau menjadi 22,62 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,09 miliar rupiah. Hal ini memberikan bantalan penting untuk menekan kerugian lebih dalam bagi RMKE. Manajemen RMKE menekankan pentingnya strategi baru melalui efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan jasa. Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong pemulihan kinerja di paruh kedua 2025, mengingat pasar energi dan logistik masih bergejolak akibat kondisi ekonomi global. Walaupun laba menurun tajam, kondisi keuangan RMKE dinilai masih kuat. Perusahaan memiliki ekuitas 1,79 triliun rupiah dan liabilitas 505,4 miliar rupiah. Target laba bersih tahunan sebesar 446 miliar rupiah masih dicanangkan, namun pasar akan mengawasi ketat realisasinya di sisa tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 19 Agustus 2025 kami sampaikan IHSG mengalami koreksi tipis 0,09% atau melemah 7,3 poin ke posisi 7.891. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.931,7, level terendahnya di 7.875. Kemudian pemirsa, sejumlah saham ataupun 397 saham menguat, 247 saham melemah dan 156 saham stagnan. Dan kami hadirkan juga pemirsa informasi terkait saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan ataupun penutupan pertama sesi 1. Kali ini datang dari ASII dengan penguatan 9,9%, DSSA menguat 2,4%, WIRG 3,3% dan MTEK menguat 11,5%. Dari top losers pemirsa ada BBCA, kemudian BBRI, Goto dan juga BRAND dengan masing-masing pelemahan 2,01%, 1,9%, kemudian 3,2% dan 2,2%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, industri memimpin penguatan dengan kenaikan 1,71%, disusun transportasi dan logistik 1,33%. Sementara itu konsumsi non primer menguat tipis 0,01% dan sektor keuangan justru melemah tipis 0,14%. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai 285,86 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2025.
Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari 284,86 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi 1,64 triliun rupiah pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar 680,07 miliar rupiah atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi 965,36 miliar rupiah dibandingkan 751,97 miliar rupiah pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset 48,76 triliun rupiah dan liabilitas 19,32 triliun rupiah pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai 29,43 triliun rupiah dengan posisi kas dan setara kas 4,82 triliun rupiah, naik dari 2,73 triliun rupiah pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam penyampaian terkait dengan RAPBN 2026 Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan. Efisiensi akan dilaksanakan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Prabowo meyakini melalui efisiensi defisit APBN bisa mengecil. Tak hanya itu, Prabowo juga berkomitmen untuk menurunkan defisit APBN hingga ke angka 0% pada tahun 2027 atau 2028. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut yakni dengan melaksanakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran akan menyasar belanja operasional yang tidak efisien. Menurut Prabowo, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas publik. Sementara itu dalam era APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,48% terhadap PDB. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan rencana pemerintah yang masih mendorong program efisiensi dalam era APBN 2026 dinilai akan melanjutkan tekanan pada sektor real. Dengan total belanja lebih dari 3.000 triliun pada era APBN 2026, pengamat menilai pemerintah harus bisa memaksimalkan belanja demi mendorong perekonomian dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%. Maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan bagi perekonomian. Bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan, gitu ya, bukan hanya dipotong tapi